jangan lupa sholat 2 rakaat waktu duha. Itu 2 rakaat minimal itu. Tapi kalau sampai 8 nggak apa-apa, silakan itu. Nah, waktunya duha waktunya itu adalah disebut di kitab-kitab fikih itu matahari naik sepenggalahan tombak atau panah. Berarti naik sekitar kira-kira ya 1 meter, setidaknya setengah meter gitu. Itu waktunya gitu. Oleh karena itu patokannya berarti pas waktu syuruk tadi, nggak usah dari subuh, nanti kesulitan kita. Dari subuh, pas catat matahari terbit itu jam berapa? Gitu. Kalau tadi disebutkan matahari terbit itu jam 6 berapa tadi? 11, maka tambah 15 menit. Atau setidaknya kalau kita agak tergesa mau kemana-mana, tambah 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait waktu sholat syuruk atau isya tadi Ustaz, mungkin kalau kita yang belum biasa, kita belum paham melihat matahari atau ini kan kita ini jam segini kami sudah sholat Ustaz. Nah itu mungkin ada patokannya jamnya, mungkinnya dari waktu subuh, sehingga kita mungkin bisa mandiri. Itu kalau melihat jamnya matahari kadang-kadang begitu lagi mau gelap mau hujan kan agak susah kita yang tidak terbiasa melihat. Iya, bagus sekali. Saya ingin sampaikan, sholat syuruk itu sebenarnya nggak ada. Kalau mau pakai istilah isyraq, tapi itu sebenarnya sulit dicari di kitab-kitab fikih. Gitu. Cari bab sholat sunnah, kita sulit akan ketemu ada sholat isyraq. Yang ada apa? Sholat duha. Itu yang populer di kitab fikih dan juga di hadis. Nabi itu berpesan sholat duha. Nabi itu berpesan ada 3 hal. Jangan kamu lupakan wahai Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa Ayyamil Bid, atau pokoknya 3 hari di 1 bulan. Jangan kamu lupa witir sebelum tidur supaya nggak ketiduran. Lalu yang ketiga, jangan lupa sholat 2 rakaat waktu duha. Itu 2 rakaat minimal itu. Tapi kalau sampai 8 nggak apa-apa, silakan itu. Nah, waktunya duha waktunya itu adalah disebut di kitab-kitab fikih itu matahari naik sepenggalahan tombak atau panah. Berarti naik sekitar kira-kira ya 1 meter, setidaknya setengah meter gitu. Itu waktunya gitu. Oleh karena itu patokannya berarti pas waktu syuruk tadi, nggak usah dari subuh, nanti kesulitan kita. Dari subuh, pas catat matahari terbit itu jam berapa gitu. Kalau tadi disebutkan matahari terbit itu jam 6 berapa tadi? 11, maka tambah 15 menit. Atau setidaknya kalau kita agak tergesa mau kemana-mana, tambah 10 menit. Jadi hari ini berarti masuk duhanya itu tambah 15 menit, berarti 26, ya kan? 6:26 itu masuknya begitu. Jadi patokannya tambah 15 menit atau 10 menit. Niatnya apa? Saran saya ya niatnya sholat duha. Itu. Karena itu yang populer. Itu yang lebih populer. Ada memang kata-kata isyraq di dalam Al-Qur'an. Surat Shad ayat berapa? 18 kalau tidak salah. Wa sakharnal jibala ma'ahu bil asyi wal isyraq. Kami tundukkan gunung-gunung bersama dengan Nabi Daud. Yusabbihna, mereka itu bertasbih. Bertasbih itu ada yang memaknai ya salat gitu kan. Bil asyi di waktu sore, wal isyraq dan di waktu pagi gitu. Jadi apa artinya isyraq dengan duha itu sama itu. Dua istilah yang sama-sama dengan fajar dan subuh gitu. Fajar dan subuh. Itu sebenarnya begitu, isyraq dan duha itu sama gitu. Jadi silakan berniatnya sholat duha gitu. Patokannya tambah. Kenapa Ustadz kok nggak boleh pas waktu syuruk matahari terbit? Ada larangan gitu. 5 waktu yang dilarang Nabi kita sholat itu pertama
pas matahari terbit. Jangan sholat dulu pas matahari terbit. Yang kedua, pas matahari di tengah-tengah. Nah, itu waktu istiwa. Yang ketiga, pas setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Sholat ba'diyah asar nggak ada. Tapi kalau sholat jenazah silakan. Ya kan? Sholat tahiyatul masjid silakan. Itu. Terus setelah terus mana ini? Pas matahari terbenam. Nah, pas matahari terbenam, sholat asar sudah habis, maghrib belum masuk. Maka tunggu dulu sampai betul-betul adzan. Adzan, kok kemudian mau sholat sunnah silakan. Kemudian sholat maghrib, ya kan? Lalu kemudian yang kelima, setelah subuh. Nah, tadi kita setelah subuh itu nggak perlu sholat, tidak ada ba'diyah subuh. Tapi kalau tahiyatul masjid silakan. Itu. Jadi 5. Oleh karena itu pas suruk tahan dulu. Jangan sholat dulu, tunggu dulu sampai matahari terbit sempurna. Ukurannya sekitar 15 menit. Jelas? Nah, kalau kita paket duduk di masjid ini, sebentar lagi kita sholat 2 rakaat, sholat duha, itu pahalanya pahala haji dan umroh. Gitu, paket. Gitu. Ustaz, nanti saya ingin sholat duha lagi. Boleh, bagus, nggak ada masalah. Gitu. Selama waktunya masih ada. Jelas? Ah, gitu. Waktunya sampai jam berapa? Waktunya sampai sebelum istiwa. Berarti sebelum jam 12, kira-kira begitu. Hari ini zuhur itu jam 12 berapa? 15. Maka berarti ya sebelum jam 12 lah. Tapi ya jangan terlalu siang juga. Ya, jadi waktunya gitu. Sama dengan waktu salat malam, gitu. Waktu salat malam, salat malam qiyamul lail itu setelah salat isya sampai waktu sebelum subuh. Itu. Duha juga gitu, sama itu. Panjangnya itu. Maka kalau sudah salat di sana duha kok mau salat lagi karena waktunya ada ya enggak apa-apa. Sama, tadi sudah malam sudah tarawih, kok di rumah masih ada waktu mau sholat tahajud, mau ya silakan. Selama waktunya masih